Ngopi di warga, ngopi di warga, ngobrol pintar di warung berkah, di warung berkah. Ngopi di warga. Elisa FM, Victorious Station. Selalu lebih maju bersama 103.9 Elisa FM The Victorious Station. Keluargaku adalah rumahku. Selamat pagi Sobat Elisa. Ada berjumpa lagi dengan Kinan. Pagi hari ini ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkat. Spesial ya, pokoknya setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi harus stay tune terus di Elisa FM karena kita akan selalu bertemu ya di Ngopi di Warkat. Dan tentunya seperti episode-episode yang sebelumnya, di episode yang ketiga ini Kinan gak akan sendiri karena Kinan akan ditemani oleh seorang narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu jangan ragu memulai usahamu. Tentunya bersama narasumber spesial. Tapi sebelumnya Kinan mau ingetin dulu untuk Anda sahabat Elisa, bisa menyaksikan lewat live Facebooknya Elisa FM di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga, atau bisa juga streaming di www.streaming.elisafm. Nah, tadi narasumber yang udah Kinan singgung di awal tadi, karena pagi hari ini kita akan membahas tentang jangan ragu untuk memulai usahamu. Dan Kinan sudah menghadirkan narasumber spesial pagi hari ini. Ada Mbak Endah TL yang sudah bergabung bersama Kinan di studio. Halo, selamat pagi Mbak Endah. Bisa langsung disapa nih sahabat Elisa. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semangat dan pastinya luar biasa. Iya, benar. Terima kasih Mbak Endah sudah hadir ya di studio mini Radio Elisa FM. Pagi hari ini topik bahasan kita adalah jangan ragu untuk memulai usahamu. Memangnya Mbak Endah ini punya usaha apa sih? Boleh dong Mbak Endah diceritakan tentang usaha yang dirintis oleh Mbak Endah ini. Silakan Mbak Endah. Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu ya, sudah ibu-ibu ya. Saya lebih suka Mbak. Boleh ya. Ibu Endah TL. TL itu artinya Tri Lestari. Ya, saya sering menyingkatnya supaya lebih gampang diingat. Kebetulan di sini saya bergerak di bidang usaha kuliner ya. Kebanyakan sih jajanan-jajanan desa-desa begitu ya. Jajanan yang seringkali sudah banyak dilupakan orang. Nah, saya pengen jajanan-jajanan desa ini kembali update begitu ya, dengan beberapa varian-varian yang tentunya masih tetap nikmat di lidah dan harganya terjangkau. Itu bagian-bagian dari usaha saya, kuliner, dan mengusung tema masih yang jajanan desa gitu, bukan jajanan-jajanan yang kekinian. Jadi lebih konsepnya lebih ke jajanan yang dulu-dulu seperti itu. Tradisional gitu. Tradisional, ya, iya. Kalau boleh tahu Mbak Endah ini memulai usaha sejak kapan? Jadi gini Mbak, dulu tuh kan saya dan suami bekerja di perusahaan, di perusahaan tekstil di salah satu di kota Salatiga kan ada perusahaan tekstil terbesar ya. Kami bekerja di situ selama 21 tahun. Jadi wah benar-benar sudah lama sekali ya. Nah, karena kebutuhan semakin banyak, setelah berkeluarga, punya anak, saya berpikir bagaimana caranya supaya income keluarga itu bertambah, tidak hanya dapat dari gaji suami dan gaji istri, karena ternyata kebutuhan untuk ini itu hanya dari satu sumber gaji itu tidak mencukupi seperti itu. Saya berpikir pengen berusaha, pengen punya pemasukan yang lebih, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu, masa nggak seneng, bikin ini itu nggak suka, pokoknya nggak bisa apa-apa, cuma ada niat sih untuk merubah nasib. Kemudian itu berawal dari satu produk sih. Saya suka makan rolade memang waktu itu ya. Terus iseng-iseng bikin gitu. Ada beberapa teman gereja mencicipi, kok enak ya Mbak. Nah terus akhirnya dia orang-orang luar kota sih. Akhirnya kalau dia pulang keluar kota, dia selalu pengen
bikinkan itu dan lama-lama dia bayar itu produk. Oke. Itu 2014 Mbak. 2014. Dan Wow. akhirnya dia memotivasi saya, ayo Mbak, cobalah dipasarkan. Waktu itu BBM Mbak, Facebook sudah ada sih. Oh, BBM. Iya, Aplikasi. Iya, apa namanya, WhatsApp belum ini ya. Saya belajar memasarkan lewat itu dan beberapa orang beli, beberapa orang bilang wah enak gini-gini. Dan saya berpikir loh, kok saya ternyata iso masak, iso bikin satu produk dan Iya. itu punya nilai jual. Iya. Dan akhirnya saya berpikir bagaimana bisa mengembangkan produk ini jadi sesuatu yang lain dan beda. Oke. Itu saya punya satu produk rolade Mbak, dari daun singkong sama tahu putih aja kan, seperti yang kita biasa makan rolade Iya, biasa itu. Kemudian berpikir ada ide lagi, rolade itu kan makanan tradisional dan makanan yang desa ya. Iya, betul. Bagaimana caranya saya mendandani produk itu supaya dia naik kelas. Kemudian saya rolade itu saya dandani lah dengan beberapa varian. Iya. Saya isi dengan daging ayam, saya isi dengan kornet, saya isi sosis, keju dan beberapa varian lagi. Saya belajar di situ otodidak, Iya. nggak ada yang ngajari. Motivasi saya hanya satu waktu itu. Saya punya tambahan untuk keluarga saya. Oke. Kemudian 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan dan semua itu seperti diatur Tuhan gitu. Tiba-tiba ada ide membuat ini dan tidak ada yang ngajari. Semua langsung karena ya itu tadi, ternyata orang berusaha itu karena motivasi yang kuat dan keinginan yang kuat itu pasti bisa Oke. gitu. Oh, Kemudian setelah 4,5 tahun saya menjalankan usaha berdampingan dengan pekerjaan, itu rasanya saya capek sekali. Oke. Karena semakin orderannya beberapa jalan, pekerjaan juga saya harus dituntut untuk bekerja dari jam sekian, berangkat pulang jam sekian, nanti sampai rumah harus mengerjakan pesanan dan sebagainya. Badannya capek Mbak. Oke. Terus saya memang waktu itu berdoa sama Tuhan, kalau boleh saya tak keluar. Saya pengen fokus di usaha. Tapi waktu itu gini Mbak, saya mau keluar itu ada beberapa hal yang tidak memungkinkan saya harus keluar langsung. Karena salah satunya saya ada beberapa pinjaman lah begitu ya Oke. di perusahaan. Iya. Kalau saya keluar, saya harus mengembalikan pinjaman itu sementara saya belum punya duit. Nah, akhirnya saya tetap jalan, usaha jalan, pekerjaan jalan. Tapi Tuhan menjawab sih doa saya. Tiba-tiba perusahaan itu mengalami agak apa pilot namanya? mungkin. Iya, seperti itu. Kemudian ada pengurangan beberapa karyawan Oke. besar-besaran. Dan puji Tuhan, saya katut gitu loh. Saya seneng banget. Biasanya orang dikeluarkan itu sedih ya. Ada beberapa teman tuh yang Oke. aku di PHK nah itu berkat banget buat saya. Oke. Saya langsung bersyukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya saya belajar fokus di situ. Oke. Fokus di usaha. Saya benar-benar menekuni itu dengan satu sumber itu saya benar-benar memaksimalkan pendapatan saya di situ. Sementara suami saya masih kerja. Oke. Nah, kemudian suami bekerja, saya membuat pesanan. Kalau dia pulang kerja, dia nganter-nganter pesanan kan capek. Iya. Saya mulai berpikir, gimana kalau kamu keluar sekalian? Oh gitu. Saya pengen dia keluar supaya kita fokus di satu usaha ini. Tapi kita juga berpikir kalau kita keluar rugi juga ya, karena masa kerja kita juga sudah puluhan tahun di situ. Iya. Kalau kita kerja dengan kita keluar sama kita di PHK kan beda. Iya. Pesangonnya ya. Iya, oke. Akhirnya puji Tuhan lagi, Tuhan mendengar doa saya. Ada PHK besar-besaran lagi kloter Lagi? kedua. Oh, Ya. oke. Akhirnya suami saya tak suruh udah ikut aja. Akhirnya singkat cerita suami saya juga ikut mengajukan PHK, di PHK sekalian, dan benar-benar kita pure di usaha sampai hari ini. Dan puji Tuhan ini tahun ke-6. Tahun ke-6 Tahun ya. ke-6 kami fokus di usaha kuliner, dan ternyata kemarin dikerjakan 1 orang dan sekarang dikerjakan 2 orang, itu hasilnya lebih maksimal dan lebih banyak kapasitas untuk kita Oke. berproduksi seperti itu. Dan puji Tuhan semakin kesini Tuhan sendirilah yang bekerja, menambahkan ide, menambahkan kreativitas untuk saya harus bikin ini, bikin itu, Menambahkan pasar juga ya, Mbak, ya. dan Konsumen. saya melihat pelanggan konsumen itu
tidak saya cari kalau sekarang, Oke. mereka yang mencari Wow, saya luar begitu ya. biasa. Jadi Tuhan kirimkan mereka. Oke, oke. Prinsip saya sekarang gini, bukan saya yang mencari konsumen, bukan saya yang mencari uang, tapi biar mereka yang mencari saya. Datang seperti gitu ya, Mbak. Iya, tapi itu dimulai dengan proses yang Iya, panjang, Mbak. betul. Nggak bisa Instan ya. instan, ya, harus dengan kesabaran, keuletan seperti itu. Tapi itu menurut saya mengandung banyak risiko juga ya Mbak ya, Iya. mulai memberanikan diri keluar dari zona pekerjaan, kemudian Iya. memulai usaha bahkan itu dari nol ya kan ya. Bukan Mbak, karena selama 3,5 tahun sudah iya. berdampingan ya. Jadi begitu saya di PHK, saya istilahnya tuh apa ya, langsung memaksimalkan yang Oke, tadi sudah usahanya saya, ya. Iya, dan begitu. itu mengandung banyak risiko ya Mbak Iya, tentunya, karena biasanya kalau bulan ada yang gaji. Sekarang berdasarkan apa yang bisa dijual ya pendapatannya. Iya. Dan itu luar biasa sekali. Iya. Niat tadi yang Niat, Mbak Endah iya. sempat Dan tekun, bilang, Mbak. dan tekun, bener, dan tidak berhenti untuk mencoba ya, berinovasi. Tadi kalau saya dengar awalnya cuman bikin rolade dengan Iya. tahu putih ya kan. Iya. Itu favorit saya juga nih Mbak. Itu terus bisa ditambahkan kornet, sosis, itu merupakan inovasi tentunya, dan tidak berhenti untuk belajar ya Mbak Endah ya. Oke nih sahabat Elisa, sekilas info mengenai usaha yang dilakoni oleh Mbak Endah ya. Ini camilan Solo Tigo ya Mbak Iya, ya? camilan Solo Tigo. Boleh langsung dicek. Dan juga nih sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, Kinan mau ingetin untuk Anda sahabat Elisa yang akan bertanya untuk Mbak Endah ya, tentunya seputar bagaimana memulai usaha, tentang usahanya Mbak Endah juga boleh ya Mbak ya. Bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar live streaming Facebooknya Elisa FM. Bisa juga di WhatsApp atau SMS 081576026662 ya. Karena spesial banget nih, akan ada 4 voucher senilai Rp25.000 bagi 4 penanya terbaik yang nanti bisa langsung ambil vouchernya di Radio Elisa untuk belanja di warungnya Mbak Endah. Jadi siapa sih yang nggak mau mencicipi camilan Solo Tigo nih yang enak banget ini. So siapkan pertanyaan terbaik Anda sahabat Elisa. 4 penanya terbaik akan mendapatkan voucher untuk berbelanja di warungnya Mbak Endah. Dan tentunya sahabat Elisa juga jangan kemana-mana, karena setelah ini kami masih akan kembali di sini. Tetap stay tune di 103.9 Elisa FM, The Future Station.
Sobat Elisa, ada masih di 103.9 Elisa FM The Ceria Station. Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di Warung Berkat. Masih bersama dengan Kinan dan juga ada Mbak Endah TL di sini, perintis dan pemilik usaha camilan Solo Tigo. Dengan topik bahasan, jangan ragu memulai usahamu. Tadi kan Kinan udah singgung nih ya Mbak Endah, ada voucher sebelanja senilai Rp25.000 untuk 4 penanya terbaik, nanti bisa didapatkan di Radio Elisa. Nah, kalau misalnya mau belanja nih, mau beli camilan di tempatnya Mbak Endah, kalau boleh tahu belinya bisa kemana Mbak ini? Oke, bagi teman-teman, bagi semuanya yang pengen belanja, zaman sekarang gampang banget ya kita belanja, mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Iya. Belanja produk-produk camilan Solo Tigo bisa lewat WA langsung, WA saya. Oke. Di 083 836 Iya. 603 501 itu WA saya. Atau bisa juga lewat GoFood di GoFood Camilan Solo Tigo. Wow, sudah ada atau GoFood ya bisa pakai beberapa jasa kurir yang ada di Salatiga ya. Ada Wirawiri, ada Jackboy, dan ada beberapa kurir kota yang bisa dipakai untuk order. Begitu. Kalau mau datang ke lokasi Mbak, bisa kah? Iya, lokasi Camilan Solo Tigo ada di Perumahan Pesona Merbabu, Blok D7, Tetep, Argomulyo. Oke. Ya, jadi dari pos PDI lurus aja sebelum JB, gampang sekali. Iya. Ya. Oke, itu tadi nih informasi mengenai camilan Solo Tigonya Mbak Endah TL. Nah, Mbak Endah, di segmen kali ini kita akan bahas nih. Tadi kalau kita udah dengar bagaimana pengalaman Mbak Endah mau mulai merintis usaha ini sampai pada akhirnya bisa berkembang seperti sekarang ini. Lalu yang mau saya tanyakan nih Mbak, apakah sudah pernah menerima bantuan dari pihak pemerintah terkait usaha UMKM ya yang dirintis oleh Mbak Endah ini? Silakan. Puji Tuhan ya, bantuan dari beberapa dinas itu saya dapatkan. Dan tahun kemarin waktu pandemi itu justru Tuhan memberkati saya lewat beberapa bantuan, dan akhirnya bisa saya gunakan permodalan untuk membuka kecil-kecilan lah outlet di rumah seperti itu. Jadi ada program yang namanya bantuan wirausaha pemula. Jadi itu bantuan yang diberikan kepada para pelaku usaha dari Dinas Kementerian UMKM Provinsi. Jadi itu tingkatnya lebih tinggi dari kota begitu ya. Jadi kita harus membuat proposal usaha kita dengan beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, tahun 2019 saya mengajukan proposal ini, tapi waktu itu mungkin ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dan akhirnya tidak bisa turun begitu ya. Tapi saya pantang menyerah. Tahun 2020 saya bikin lagi itu proposal. Saya berusahalah memperbaiki beberapa hal yang kurang di tahun 2019, dan akhirnya puji Tuhan sebetulnya gini Mbak, waktu awal-awal pandemi itu sudah ada info dari dinas bahwa ini program di-cancel karena ada COVID, program nggak jadi jalan. Dan saya sudah ya wes lah, paling Tuhan mau memberkati dengan cara yang lain. Tapi puji Tuhan tiba-tiba bulan Agustus itu saya ditelepon dari dinas kalau saya lolos dengan beberapa persyaratan yang saya ajukan. Jadi ada 4 orang dengan teman saya dari Salatiga. Kami lolos mendapatkan bantuan wirausaha pemula dari Dinas Kementerian UMKM Provinsi, dan puji Tuhan saya mendapat beberapa fasilitas, termasuk fasilitas pendanaan modal. Dan akhirnya puji Tuhan modal itu sekarang bisa saya gunakan untuk membuat outlet di rumah, untuk beli freezer, untuk beli segala sesuatu yang dibutuhkan seperti itu. Itu kemudian ada lagi juga kemarin dari pemerintah juga mendapat bantuan dari Pak Presiden ya. Puji Tuhan kami juga mendapat bantuan itu. Kemudian sebelumnya itu bulan Juli kalau tidak salah, saya juga Camilan Solo Tigo mendapat bantuan bahan baku
banyak banget itu Mbak, bahan baku terigu, minyak, telur, banyak banget itu sampai berbulan-bulan nggak habis. Wow. Jadi intinya saya bersyukur di masa pandemi kemarin itu Tuhan memberikan saya banyak jalan untuk usaha saya bisa bangkit. Dan beberapa orang mengatakan pandemi susah, pandemi membuat usaha saya terhambat. Puji Tuhan saya tidak merasakan hal itu. Justru pandemi kemarin saya merasakan pelanggan-pelanggan baru itu pada datang karena memang usaha saya kan delivery order ya Mbak. Jadi orang-orang yang mager, yang duduk manis di rumah, mereka seneng banget ada makanan datang, sementara mereka kemarin harus tinggal di rumah. Kami melayani makanan sampai di rumah dengan selamat dan tidak ada ongkir sama sekali. Seperti itu. Baik, luar biasa ya nih perjuangan. Jadi nggak berhenti untuk mencoba mencari sumber bantuan ya dari mana. Jadi yang biasanya sekali coba nggak dapat terus males ya. Tapi kita belajar dari Mbak Endah ini pantang menyerah ya. Pasti ketika ada niat pasti ada jalan. Betul ya Mbak Endah ya. Dan Mbak Endah, adakah pendampingan resmi dari pemerintah untuk yang sedang merintis usaha gitu? Jadi Mbak Endah pernah mendapatkan pendampingan dari pemerintah dalam bentuk apa kalau boleh tahu Mbak? Iya, kalau saya dan beberapa teman saya pelaku usaha UKM itu memang sekarang dibina, didampingi oleh Dinas UMKM Kota Salatiga. Jadi kami para pelaku usaha ini ada di bawah dinas. Jadi kalau ada pelatihan, ada bantuan modal, ataupun mungkin ada ya seperti tadi yang saya ceritakan tadi, kita bisa dicolek lah istilahnya dari dinas. Dan usaha kita juga istilahnya itu karena kita binaan ya, kita lebih diperhatikan seperti itu. Jadi saya dan beberapa teman memang sekarang ini menjadi binaan Dinas UMKM Kota Salatiga. Tapi kalau untuk pelatihan dalam bentuk misal pembuatan ini produk-produk itu apakah pernah mendapatkan Mbak? Wah sering banget itu. Sering. Iya 2 tahun berturut-turut itu pure itu setiap bulan saya hampir pelatihan. Terakhir kemarin bulan September, kalau September apa Oktober, saya pelatihan juga 10 hari di Rumah Ketela Magelang di sebelah Borobudur itu ya. Jadi kita diajari 10 hari di situ berkreasi dengan singkong. 10 hari ya, 10 hari kita di sana difasilitasi juga oleh dinas. Tapi di samping itu juga ada pelatihan-pelatihan yang banyak banget sih sudah saya dapat, pelatihan manajemen pemasaran, digital online, kemudian boga. Sering Mbak saya melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan dinas. Nah, tahun ini memang saya sudah ngomong sama diri saya sendiri, saya mau stop pelatihan karena bagi saya tahun ini saya harus praktek gitu ya. Nggak mungkin saya mau belajar terus, pelatihan terus, tapi nggak diaplikasikan. Nah, tahun ini saya mengaplikasikan semua ilmu pelatihan saya di usaha saya, fokus di outlet begitu Mbak. Fokus untuk praktek ya. Iya, betul. Karena mungkin sudah mendapatkan banyak pelatihan ya. Berarti bisa dikatakan pemerintah berpartisipasi besar ya tentunya dalam pengembangan UMKM di Kota Salatiga ini. Iya, betul ya Mbak? Betul Mbak, betul sekali. Karena banyak pelatihan juga ada bahkan pendanaan atau modal ya. Nah, berkaitan dengan hal itu ini ada pertanyaan nih Mbak Endah dari Widya di Salatiga. Bagaimana modal awalnya Mbak Endah? Apakah menggunakan dana sendiri atau pinjaman bank Mbak? Boleh diceritakan pendanaan awalnya Mbak Endah ini? Puji Tuhannya gini ya, dulu kan tadi saya sudah cerita di awal ya, saya usaha hanya dengan satu produk. Ingat banget saya waktu itu saya cuma punya uang 50.000. 50.000. Iya. Wow. 5,5-6 tahun yang lalu itu juga mungkin besar ya. Saya ingat itu uang itu saya pakai untuk yaitu tadi belanja bahan produk yang saya bikin. Dan itu nggak tahulah saya semakin kesininya itu kok sepertinya saya nggak usaha ini nggak pakai
pakai modal ya. Karena ternyata itu tuh kayak jalan sendiri dan dituntun sama Tuhan, dan tiba-tiba apa yang saya butuhkan itu ada aja. Saya pengen freezer, tiba-tiba Tuhan beri lewat apa, saya nggak tahu itu. Kemudian ya itu tadi, saya dapat dana hibah lumayan gede, dan itu bagi saya gede ya. Dan itu dana hibah bukan pinjaman ya, luar biasa. Itu saya pakai untuk benar-benar modal saya, dan sekarang saya punya outlet, enggak hitung itu kecil-kecilan ya. Dulu beberapa orang pelanggan bilang, Mbak tak doakan ya, nggak cuma delivery order, Mbak Indah besok punya toko. Saya berpikir toko mosok sih gitu ya. Tapi puji Tuhan saya mengamini itu, dan mungkin bentuknya bukan toko sih ya sekarang, masih outlet, masih berdampingan dengan rumah. Tapi saya bersyukur banget itu Tuhan mulai dari modal saya yang saya punya waktu itu. Bukan semata-semata saya menyediakan ini uang untuk saya usaha, enggak. Karena memang waktu itu saya berangkat usaha dari kurang ya, dari hal yang sangat mepet. Bukan karena saya ada uang lebih terus saya pengen usaha gitu, enggak. Karena saya pengen punya itu tadi yang saya ceritakan. Jadi apa yang ada saya pakai aja, dan itu mengalir sampai ini tahun ke-6 saya sudah merasakan modal usaha saya itu sudah kembali lah begitu. Baik, luar biasa ya. Awalnya 50.000 ya di 6 tahun yang lalu. Di kala itu dengan hanya satu varian produk yaitu Rolade. Modal 50.000, terus Mbak Endah bisa mengembangkan ini semua sampai di titik ini. Jadi begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Widya di Salatiga ya. Nah, Mbak Indah, ada juga nih pertanyaan dari sahabat Elisa yang udah bergabung di live Facebooknya Elisa FM. Wow, ada pertanyaan dari Pak Hendrikus Satrio Sambodo ya. Adakah bantuan dari pemerintah bagaimana membangun hubungan dengan pemerintah, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM? Bagaimana nih Mbak membangun hubungan dengan pemerintah? Caranya gini, kita punya kelompok UKM. Jadi dinas itu mempunyai beberapa binaan yang terdiri dari kelompok. Satu kelompok UKM itu ada 10 pelaku usaha UKM. Jadi kebetulan saya ada beberapa teman dan kita membentuk sebuah kelompok. Kita bersepuluh, dan kelompok kita itu berbadan hukum, yang biaya badan hukumnya itu dibiayai juga oleh Dinas UKM Kota Salatiga. Nah, salah satu keuntungan kita ketika kita punya kelompok UKM, kita akan lebih mendapat beberapa fasilitas yang ada. Jadi begitu Mbak, intinya dari dinas mengharapkan para pelaku UKM itu mempunyai kelompok. Kelompoknya itu satu kelompok 10 orang. Ya, dan nanti itu berbadan hukum kelompoknya. Berarti dalam proses pembinaannya itu dibentuk kelompok-kelompok gitu ya Mbak. Supaya mungkin dari dinas mempermudah juga ya untuk memfasilitasi, memberikan info, kemudian membina, kemudian merangkul, tidak perorangan begitu. Kalau per kelompok kan di situ nanti ada ketuanya, di situ ada bendahara, ada sekretaris. Nah, ada beberapa bantuan pelatihan nanti bisa dari dinas langsung ke kelompok-kelompok yang sudah ada begitu. Begitu. Jadi tetap ada perhimpunan atau kelompoknya untuk memudahkan info dari dinas ke pelaku UMKM-nya. Betul. Ada satu lagi pertanyaan nih Mbak, sekalian kita sikat ya. Dari Adelia Nujaba, bagaimana caranya kalau kita mau ikut gabung di Dinas UMKM-nya biar bisa ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas UMKM-nya? Ini saya rasa sama ya Mbak seperti tadi. Mungkin lebih ke bagaimana sih Mbak kok bisa bergabung di kelompok tersebut? Apa yang pertama kali Mbak Endah lakukan dulu gitu? Kok bisa mendapat info ada kelompok dinas gitu loh? Apa yang pertama kali dilakukan Mbak Endah? Iya, jadi gini, setiap pelaku usaha itu harus punya izin usaha ya. Walaupun kita usaha rumahan, istilahnya kita tuh cuma bikin lemper, kita cuma bikin istilahnya makanan-makanan yang sederhana, kita harus berizin. Kenapa? Supaya kita diakui usaha kita. Izinnya apa? Izinnya namanya NIB. Nomor izin berusaha. Itu satu. Kemudian yang kedua IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah, itu bisa didapat di OSS, pelayanan satu pintu.
OSS ya? Iya, iya. Kalau kantornya sekarang ada di Cungkup. Di Cungkup. Iya, tapi bisa diakses juga online. Bisa langsung mengurus. Kegunaan izin usaha kita itu, kita bisa membawa izin kita itu ke dinas. Jadi kita bilang aja, Ibu, saya mau menjadi binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Salatiga. Syaratnya apa? Yaitu tadi kita harus punya legalitas usaha. Bagi para pelaku usaha, legalitasnya adalah NIB dan IUMK. Jadi dua hal itu yang harus dipunyai oleh semua pelaku usaha. Nanti otomatis kalau kita datang ke kantor, kita akan dicatat dengan mengumpulkan syarat tadi, ada KTP, ada NIB, ada IUMK. Nah, nanti akan dibina secara otomatis dengan pihak Koperasi UMKM Kota Salatiga, dan nanti akan diarahkan ke depannya seperti apa, yaitu tadi diarahkan untuk membuat kelompok UKM. Jadi kita diajari ke depannya langkah-langkahnya seperti apa. Begitu. Oke, berarti harus izin dulu. Iya, mengurus izin sebelum nanti masuk ke dalam kelompok-kelompok tersebut untuk mendapatkan berbagai macam info dari dinas, gitu ya, Mbak. Iya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Hendrikus Satrio Sambodo dan juga Adelia Nujaba ya. Dan masih ditunggu buat sahabat Elisa yang akan bertanya di segmen selanjutnya ya. Dan di sini nih sahabat Elisa, pakai masker nih Kinan, tapi masih bisa tercium bagaimana bau-bauan dari produk yang sudah dibawa oleh Mbak Endah. Nah, kira-kira apa aja sih produk yang dibawa oleh Mbak Endah ke studio hari ini? Kita akan pamerkan ya. Kita akan tampilkan setelah yang satu ini. So, sahabat Elisa jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 103.9 Elisa FM, The Big Ceria Station. Sobat Elisa, tidak terasa pandemi COVID-19 sudah hampir setahun. Tapi bukan berarti kita harus menunggu untuk dapat kembali beraktivitas. Nah, di masa new normal ini, Fakultas Biologi Universitas Kristen Satyawacana telah mengkombinasikan proses belajar mengajar, baik secara daring atau dalam jaringan maupun luar jaringan atau luring. Sejak 20 Oktober 2020, Fakultas Biologi UKSW telah juga murah, beragam tas sepatu dan sandal dari merek yang terkenal tersedia di sini. Laleknya sepatu dan sandal, utamakan mutu dan pelayanan, solusi belanja terlengkap di Salatiga. Jeng, saya bingung nih. Tahun depan anak saya sudah masuk SMP. Nggak usah bingung, daftar di SMP Kristen 2 aja. Di sana sudah menggunakan Learning Management System Schoology. Jadi, pembelajarannya sudah tertata melalui virtual dan orang tua bisa memantau. Buruan daftar. Untuk pendaftar gelombang pertama, dapat diskon SPP dan UPP loh. Hanya sampai 31 Desember 2020. Wah, menarik sekali. Ya pasti, Jeng. SMP Kristen 2 prestasinya juga banyak loh, sebagai juara sekolah berkarakter kebangsaan, sekolah berbudaya mutu, satu-satunya SMP swasta di Salatiga yang menjadi model sistem penjamin mutu, juara perpustakaan, juara kepala sekolah dan guru berprestasi, juara nasional wushu, juara basket Salatiga Cup, Peling B tingkat provinsi, dan masih banyak kejuaraan lainnya. SMP Kristen 2 di bawah Yayasan Pendidikan Ebenezer berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman 111B Salatiga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 350 224777. Bagi 20 pendaftar pertama, mendapatkan beasiswa prestasi free SPP, syarat dan ketentuan berlaku. Krisdusa istimewa. Hai
Sahabat Elisa, tidak terasa pandemi COVID-19 sudah hampir setahun. Tapi bukan berarti kita harus menunggu untuk dapat kembali beraktivitas. Nah, di masa new normal ini, Fakultas Biologi Universitas Kristen Satyawacana telah mengkombinasikan proses belajar mengajar, baik secara daring atau dalam jaringan maupun luar jaringan atau luring. Sejak 20 Oktober 2020, Fakultas Biologi UKSW telah Semua ada di toko Planet. Lengkap dan juga murah, beragam tas, sepatu dan sandal. Warung berkah. Ngopi di warung. Elisa FM. Victoria Station. Selalu lebih maju bersama 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Keluargaku adalah rumahku. Masih stay tune ya sahabat Elisa di Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkatnya Elisa FM. Edisi ketiga hari ini bersama Kinan dan juga Mbak Endah TL, perintis dan pemilik usaha camilan Solo Tigo. Ini nggak kerasa nih ya Mbak, udah segmen ketiga aja ya. Udah hampir jam 10 nih. Tadi juga udah mulai banyak pertanyaan ya dari sahabat Elisa. Nah, seperti janji Kinan tadi ya, kita akan tunjukkan bagaimana seperti apa sih penampakan produknya nih, jajanan atau camilan Solo Tigonya Mbak Endah TL. Boleh nih Mbak Endah bawa apa nih? Apa ya? Boleh dong dikasih lihat ya ke sahabat Elisa. Iya. Ada apa aja yang dibawa sama Mbak Endah TL? Kalau ini sih tahu bakso ya Mbak. Ini kebetulan saya punya 4 varian tahu bakso. Okay. Tahu bakso ini tahu bakso daging sapi yang ini. Kemudian ada juga tahu bakso ayam. Tahu bakso ayam udang, tahu bakso ayam jamur. Itu tahu baksonya. Kemudian kalau rolade, saya kasih nama roll press, bukan rolade biar unik gitu ya. Kenapa roll press? Rolade presto. Iya. Ini best seller. Ini 6 tahun yang lalu saya bikin produk ya namanya roll press ini, rolade presto. Jadi empuk gitu. Produk pertama ya, Mbak? Ya, produk pertama. Ya, rolade biasa. Orang Salatiga pasti ngerti yang namanya rolade. Ya. Wow. Ini saya lihatnya ngiler loh, Mbak. Ini rolade saya punya berapa ya? Ini rolade original, isinya cuman tahu aja. Kemudian ada yang isinya ayam, sosis, kornet, keju, telur ikan, ada rolade daun adas, ada rolade daun yang pahit itu apa Mbak? Rolade daun papaya. Yang pahit. Iya, pokoknya yang jadul-jadul itu. Terus ini yang dari singkong-singkong. Itu matangnya di situ getuk, ya Mbak. Ini produksi singkong-singkongan, ada getuk original, kemudian ada getuk crispy, kemudian itu juga ada variannya beda ya Mbak ya? Ya, itu Mbak yang getuk crispy itu. Ini penampakan dari getuk crispy itu yang original. Oh, yang ori. Nah, getuk crispy nih endi Mbak? Itu Mbak. Nah, yang ini ya? Wow, ini juga. Jadi ada panirnya Mbak kalau getuk crispy. Getuk crispy-nya ini nih sahabat Elisa. Ini frozen food ya Mbak ya? Iya. Dingin ini. Jadi orang beli praktis, tinggal disimpan di kulkas, mau digoreng berapa gitu tinggal digoreng. Kapanpun mau digoreng. Ini bisa bertahan berapa lama kalau boleh tahu Mbak? Sebulan di freezer dalam keadaan beku. Wow, luar biasa. Itu ada gemblong cotot juga. Gemblong cotot ini sahabat Elisa. Itu enak banget loh itu. Saya juga ngiler. Semua saya ngiler ini Mbak. Nah itu penampakan roladenya yang frozen kayak gitu. Rolade yang frozen jadi tinggal goreng sendiri. Ini sudah sampai luar kota luar kota pemasarannya? Kalau iya sering saya kirim paket juga, tapi semakin kesini saya repot Mbak, males ya saya ngirim-ngirim gitu. Nggak ada keinginan untuk
tambah tenaga kerja gitu Mbak. Doakan itu Mbak. Amin. Saya Kita sedang doakan ini ya, sedang belajar itu ya. Mungkin bekerja sama dengan orang yang bisa membantu Iya, produksi mungkin di itu rumah. bisa seperti itu. juga nanti menambah produktivitas juga distribusinya gitu ya Mbak ya. Oke, ini luar biasa banget produknya. Dan ada satu lagi penanya nih sahabat Elisa di Facebooknya Elisa FM. Kita coba lihat nih Mbak Endah, ada satu penanya lagi, Mbak Fandiani Lydia ya. Mbak Endah, alamatnya di mana? Apakah sudah ada di GoFood? Ini kayaknya Mbak Fandiani Lydia baru nyimak ya. Boleh dong Mbak dijelaskan lagi kalau mau beli? Iya, alamatnya di ini Mbak Ani, Perumpusana Merbabu Blok D7. Jadi dari Pos BDI lurus aja, Akbid Bakti Nusantara, maju dikit kanan jalan Perumnya. Dan udah ada di GoFood ya? Iya, di GoFood di Camilan Solo 3. Oke. Gampang sekali. Oke, tadi tapi ini produknya kan masih kurang banyak nih Mbak. Kita bisa lihat di mana? Oke, ini kan nggak mungkin ya saya bawa semua karena ada beberapa produk juga yang disediakan di Camilan Solo 3. Teman-teman bisa lihat di Instagram ya, Endah TL, Camilan Solo 3, atau di Facebook juga ada, karena semua produk-produk saya simpen di situ supaya teman-teman juga bisa lihat. Ada makanan-makanan basah, ada beberapa makanan-makanan yang pokoknya nggak mahal-mahal amat tapi tetap enak dan nikmat. Ekonomis ya. Iya. Dan ini nih Mbak Endah, mungkin secara singkat aja boleh dong dikasih tips untuk yang akan baru memulai usaha. Bagaimana nih kiat-kiat untuk memulai usaha baru ini? Boleh ada tips dari Mbak Endah? Silakan. Ini pengalaman saya ya. Iya, dan ternyata kita punya usaha itu bukan karena kita punya modal yang gede, tapi karena kita punya niat dan tekad. Itu satu. Kemudian yang kedua, jangan lelah berproses, karena segala sesuatu yang kita dapat itu harus melalui proses, dan proses itu tentunya nggak gampang. Kadang-kadang kita diperhadapkan juga dengan segala sesuatu yang rasanya mustahil. Nah itu saya alami hal-hal yang kemarin-kemarin saya pikir mustahil, sekarang Tuhan buka jalan dan itu tidak ada yang mustahil. Asal satu, jangan bosanan juga, karena sebagai pelaku usaha kadang-kadang yang terjadi seperti ini Mbak, kalau kita mencoba satu produk gagal, kita terus bosen, kita nggak konsisten di situ, ganti lagi, kita usaha yang baru ganti lagi, itu nanti nggak jadi semua. Jadi fokus ke satu titik, jalan di situ. Dan kalau ada yang masih kurang di sini bisa belajar dari teman, apalagi zaman sekarang gampang ya, kita bisa belajar lewat internet. Jadi banyak jalan lah menuju kesuksesan. Jadi kesuksesan itu dari mana datanya? Dari kita sendiri. Bisa Kinan simpulin ya, kalau ada tips nih buat Anda yang akan merintis usaha UMKM, tentunya ada setidaknya 3 tips dari Mbak Endah. Yang pertama, niat dan juga tekad. Lalu jangan lelah berproses dan belajar. Dan yang ketiga, fokus dan juga konsisten. Itu tips dari Mbak Endah ya. Silakan dicoba dan dipraktekkan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga bisa memotivasi dan menginspirasi sahabat Elisa ya Mbak, tentunya untuk mulai merintis dan memulai usaha. Dan sekali lagi Mbak Endah ini pemilik usaha Camilan Solo 3 ya, ada berbagai macam produk yang sudah kita pamerkan tadi. Silakan langsung dikepoin aja. Dan Mbak Endah ini juga udah gabung di komunitas market ya Mbak ya. Sudah ada grupnya, mungkin sahabat Elisa yang ingin bergabung bisa langsung aja menghubungi Radio Elisa ya. Dan oke deh, sampai di sini dulu perbincangan kita pagi hari ini, sudah cukup panjang dan tentunya berbagai macam informasi kita dapatkan dari Mbak Endah ya. Luar biasa narasumber kita hari ini. Terima kasih Mbak Endah sudah hadir di Radio Elisa, sudah mau berbagi berkat ya untuk sahabat Elisa. Tentunya kami mendoakan semoga usahanya Mbak Endah semakin hari semakin luar biasa ya, semakin berkembang dengan pesat tuh. Dan juga sahabat Elisa yang akan memulai usaha, jangan ragu tadi ya, jangan takut, karena ada banyak jalan tentunya kalau kita ada niat begitu. Oke sahabat Elisa, jangan lupa juga untuk selalu stay tune setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 10 ada Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkatnya Elisa FM. Untuk itu hari ini Kinan pamit undur diri dari ruang dengar
kabar Anda, sahabat Elisa? Mbak Indah juga kayaknya mau pamit nih setelah membawa banyak camilan ke sini. Mau kembali bekerja, Mbak. Kembali bekerja ya. Oke, terima kasih ya Iya. Mbak Indah sudah ke sini. Terima kasih sudah berbagi. Iya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, tetap semangat. Tetap semangat ya, sahabat Elisa. Juga nantikan acara Elisa FM setelah ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 103.9 Elisa FM, The Big Ceria Station. Kinan pamit, good day, have a nice day, dadah.